Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah illazi bi rabbil awal wa ja'alahu bir rabbi isani wa anzala kitaban hudun wa nurran wa ansala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa arabihi wa nailal amal. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yadkhulun naro bisitatin al-umara'u bil juhuri wal arabu bita'asubi wa ahlu rustaqi bil jahli wa dahakinu bil kibri wa tujaru'u bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, panitia penyelenggara tabligh akbar Badan Kemakmuran Masjid Jami Pasya, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai yang kami hormati dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sepanjang peristirahatan petiduran kita di malam tadi. Allah masih melindungi kita dan membangunkan kita dalam kondisi bernapas. Nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Setiap hari kita diberi oksigen dengan gratis. Kehadiran kita sebagai khalifah di muka bumi ini tidak ada lain tujuan kita mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali sujud menyembah kepada Allah. Perintah yang paling utama yang menjadi prioritas dalam kehidupan makhluk manusia. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Perjanjian dari kandungan, agreement, deal to deal antara Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dengan makhluk manusia ketika ada di dalam rahim ibunya. Dari suku bangsa, latar belakang, budaya apapun di dunia ini, yang namanya manusia sejak dari rahim ibunya sudah mengikat perjanjian bahwa Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalalu Rabbul Alamin adalah pencipta. Ruhnya berjanji, engkau adalah ciptaan kami dan kami adalah penciptamu. Maka wajib bagimu untuk menyembah kepada kami.
Orang-orang yang menyembah itu disebut mukmin, makhluk yang tidak mau menyembah itu disebut kafir. Jadi ada perbedaan antara muslim, mukmin dengan kafir. Di mana itu? Salat. Perintah yang paling utama dalam hidup kita adalah salat. Abdulul a'malu as-salatu khamsu. Amal yang paling utama adalah salat 5 waktu. Orang kafir tidak melaksanakan itu. Padahal mereka dari dalam rahim ibunya sudah bersumpah, sudah berjanji akan sujud menyembah kepada Allah. Lalu dalam realitas kehidupannya setelah dilahirkan dalam satu kompleksitas kehidupan manusia, ternyata manusia ini hidup dalam lingkungannya kafir, Majusi, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Islam, dan apapun agamanya. Dalam rahim ibunya dia sudah berjanji menunjukkan bahwa dia adalah fitrah. Saya begitu dilahirkan dalam satu lingkungan keluarga Kristen fanatis, dalam satu provinsi yang betul-betul penganut keras agama Kristen, suku Manado. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu bapak begitu buka mata, keluar fikrari makin dari kandungan ibu, ternyata lingkungan ibu bapak memiliki pengakuan adat Basani Syara Basani Kitabullah. Artinya ibu bapak lahir di tengah keluarga Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Makna beruntung di sini artinya makna keselamatan. Keberuntungan bukan dalam aspek duniawi, aspek akhirat. Karena relevansi antara satu surah dengan surat yang lain di dalam kandungan isi Al-Quran punya relevansi yang kuat dalam makna implementasi sekaligus konteks keimanan tauhid itu. Agama Islam bukan agama yang baru. Semua nabi yang datang atas nama Allah dan semua pengikutnya melaksanakan ikhwal keimanan tauhid. Bahkan Nabi Musa beberapa kali meminta agar senantiasa Allah memudahkan lidahnya mengucapkan kalimatullahi la ilaha illallah. Sejarah rentetan inilah yang kemudian mengkait-kaitkan antara satu nabi dengan nabi lainnya tidak berbeda. Latar belakang masyarakat pemeluk, latar belakang jumlah pengikut itu yang berbeda. Maka sampailah kita kepada keagungan dan kebesaran kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 rasul dari antara 124.000 nabi. Semua nabi dalam catatan sejarah gagal mengemban amanah Allah. Dari nabi yang pertama sebagai makhluk pertama manusia yang berjenis kelamin laki-laki, Adam alaihissalam, diciptakan, diletakkan di tengah dunia ini, gagal mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi gagal. Tidak ada catatan satupun nabi yang berhasil. Dan nabi-nabi ini semuanya kebanyakan berasal dari kalangan Bani Israel. Israel descendants, keturunan Israel. Nabi yang terakhir gagal, pengikutnya tersisa Al-Hawariyun, 12 pengikut. Namanya di kampung halamannya Jeswa Hamasya, atau dalam bahasa Arab Isa al-Masih yang kita kenal dengan nama Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam. Cara yang sangat spektakuler. Umat Islam, umat Kristen harus tahu. Dua agama ini harus tahu. Dari sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah, mengapa Isa dilahirkan dengan cara yang spektakuler? Apa persoalannya? Jawabannya sederhana. Dan jarang sekali saya dengar ada yang menerangkan ini. Nabi Isa dilahirkan tanpa konotasi seks.
Nabi Isa dilahirkan tanpa hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Mengapa? Karena semua nabi yang diutus Allah sudah banyak memberikan mujizat di kalangan Bani Israel. Tak satu pun didengar oleh bangsa biadab ini. 3.500 tahun sepeninggal Musa, datanglah Isa Al-Masih. Jaraknya 3.500 tahun. Israel tidak punya nabi. Lalu diutus nabi dengan cara spektakuler. Dilahirkan tanpa konotasi seks, tanpa hubungan antara laki dan perempuan. Di satu kampung kecil, di satu distrik Nazaret, Bait Lam, tempat pembuatan roti tidak beragi. Bait Lam itu rumah roti. Bait itu rumah, lam itu roti. Atau orang awam mengenalnya Bethlehem. Atau orang ilmiah mengkultuskan dalam satu pemahaman Greek, Yunani, Bethlehem. Kalau dalam bahasa Arabnya Bait Lam, bahasa asli Yudaism, bahasa asli Ibrani disebut dengan Bait Lam, rumah roti. Karena di situ kawanan Yahudi berkecimpung dalam satu agama mereka, Yudaisme. Ibu bapak mesti tahu, Rasulullah Muhammad SAW jauh 600 tahun ke belakang belum datang. Tinggal seorang wanita pandai menjaga kehormatan dirinya. Bahkan dalam catatan Talmud, kitab Yahudi yang sampai hari ini dipakai oleh agama Yudaisme, karena 3 agama besar di dunia, Islam, Yudaisme, Islam, Kristen. Islam terakhir datang, Yudaisme, Nasrani, Kristen, Islam. Kemudian wanita ini pekerjaannya hanya menyulam kain. Dalam catatan Talmud, wanita ini tidak pernah tampak postur tubuhnya. Yang tampak adalah kedua kelopak matanya dan kuku-kuku tangan dan kakinya, menunjukkan bahwa Maryam adalah wanita soleha, mengenakan masker. Maryam sering mengenakan masker karena pada waktu itu diumumkan oleh pemerintah ada COVID. Nggak usah tegang jamaah, masih pagi ini. Berarti Maryam adalah wanita yang soleha, mengenakan cadar. Penggunaan cadar bukan baru. Penggunaan cadar itu sudah berlaku di zaman para nabi, istri dan anak-anak cucunya. Agama Yudaisme ini Bapak perlu ketahui, agama yang paling kritis dalam aspek toharo. Sekali lagi, agama Yahudi sampai hari ini adalah agama yang paling kritis dalam aspek toharo. Apa itu toharo? Menjauhkan diri yang selalu bersuci, wara, menjauhkan diri dari yang haram, menjauhkan dari segala yang batil, dan kemudian yang dikedepankan dalam hidup adalah kesucian jasmania. Jadi kemanapun mereka tidak lepas dari wudu, bersuci. Bukan baru ini, sebelum Muhammad datang, sebelum Islam ada, sama ajarannya. Bahkan jangankan di zaman Isa, di zaman Musa alaihissalam, ketika Allah memberikan Taurat di Bukit Tursina, Allah katakan kepada Musa, ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yadruhum zulmatani. Wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammadin, umat Muhammad, 2 cahaya untuk menerangi mereka dari 2 kegelapan. Kaila yadruhum zulmatani. Pakola Musa, hati-hati. Pakola Musa, bertanya Musa, kalimatullah tadi ketika terjadi dialog di Tursina itu, Allah katakan, Musa, aku akan memberikan ini atau itu umat Muhammadin. Umat Muhammad. Saya mau tanya kepada ibu bapak, di zaman Nabi Musa ada nggak umat Muhammad?
Musa saja dengan Isa 3.500 tahun, Isa dengan Muhammad 576 tahun. Berarti 4.076 tahun sebelum kedatangan Islam. Musa sudah difirmankan oleh Allah, akan datang umat Muhammadin. Supaya ibu bapak bangga dengan Nabi Muhammad dan tidak jadi munafik. Tadi kan Ustadz sudah menyampaikan sedikit, saya dengar di belakang. Tapi rangkaian sejarah ini dalam pembentukan pondasi keislaman di Indonesia ini, saya perhatikan lemah. Makanya jangankan ibu bapak sekelas Pak Maruf Amin aja tumbang. Loh, itu kan fakta. Sekelas Pak Maruf Amin saja tumbang, apalagi ibu bapak. Artinya sudah sekelas ulama saja bisa bergeser. Itu karena apa? Tidak bagus pondasi keislamannya. Indonesia ini sudah salah diajarkan tentang keislaman itu. Di Jerman, di Amerika, di mana-mana sampai ke Rusia, Turki, orang nggak mengakui itu Bible Kristen itu Injil. It's not gospel. Bukanlah Injil. Kata orang-orang Eropa. Di Indonesia masih akui itu Injil. Buktikan sama saya kalau ada kitab Kristen bertuliskan Injil. Mana ada Injil? Tunggu, belum habis saya terangkan. Musa bertanya, Pakola Musa, manur aini ya Rabbi. Karena tadi Allah katakan, wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammadin nur aini kaila yadruhum zulmatani. Akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Musa bertanya, manur aini ya Rabbi, dua cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, nurul Quran wa nuruh Ramadan. Cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Musa bertanya lagi, faqala Musa, wa majul matani ya Rabbi, untuk menerangi mereka dari dua kegelapan apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, julmatur qabri wal yaumal qiyamati. Untuk menerangi umat Muhammadin dari siksa kubur, kegelapan kubur, dan siksa hari kiamat. Di mana posisi orang Islam di neraka? Saya nggak pernah percaya kalau ada yang berbicara orang Islam masuk neraka itu, kecuali kepentingan perutnya si pendakwah. Menakut-nakuti orang Islam, bikin sinetron di televisi, kiai terbang dari satu pohon ke pohon lain. Sinetron pas orang sholat maghrib di Indonesia ini begitu kan. Sutradaranya Ram Punjabi, agama tidak jelas. Dinakut-nakuti, seolah-olah siksa kubur itu orang Islam yang ditimpa. Di mana orang Islam masuk neraka? Berhenti yang begitu. Kalau antum mau ceramah yang masuk neraka itu Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, to the point. Jangan cuma bilang kafir, orang kafir nggak ngerti kafir yang mana. Di sisi yang lain kafir mendengar, insya Allah dia sabar, dia masuk Islam. Dia sadar diri, dengan kesabaran dan keikhlasannya dia masuk Islam karena takut dengan ancaman neraka. Orang Islam nggak usah diancam, insya Allah semuanya masuk surga. Amin ya Rabbal. Orang kafir nggak percaya kalau pakai kata insya Allah, termasuk saya juga dulu. Orang Islam itu belum tentu selamat karena surganya insya Allah. Nah, dijelaskan kenapa kita pakai insya Allah. Kenapa kita pakai insya Allah? Karena orang Islam diselamatkan oleh rahmat Allah, iman dan amal soleh. Itu orang Islam diselamatkan. Mana ayatnya? Dukung dengan ayat. Mana ayatnya? Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam Quran surah Al-Mu'minun tadi, qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman. Kenapa beruntung? Quran surah Al-A'la mendukung qad aflahal man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang disucikan karena iman kepada
Allah. Orang mukmin memfokuskan perhatian kepada perkara akhirat, sedangkan orang-orang kafir kepada hal duniawi. Kita sholat subuh, dia berkeliaran. Kita mandi junub, dia nggak mandi junub. Kita bersuci di sunat, di khitan, dia tidak khitan. Itu letak kekafiran manusia. Para nabi disunat, para nabi sholat, Nabi Isa sholat. Menurut apa? Menurut keterangan Injil yang sekarang ada dalam Al-Quran. Nggak hebat kira-kira Nabi Muhammad itu? Nggak pernah jumpa dengan Nabi Isa, tapi mampu meriwayatkan kisah Al-Masih secara detail. Di dalam apa? Kitab suci Antum semua ini dan saya cuma menikmati. Ibu bapak dan saya betapa beruntung, nggak pernah ketemu Al-Masih, nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi kita sudah mendapatkan risalah itu. Beruntung kita. Dari latar belakang nenek moyang kita orang Indonesia ini semuanya, suku yang ada di Indonesia, background latar belakang nenek moyang kita kafir. Bukan cuma saya bekas kafir, antum juga dari nenek moyang kita. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenal suku, kaum, bangsa dan bahasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Alhamdulillah hillazi arsala rasulillah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Bolehkah Nabi Isa jadi rahmatan lil alamin? Adakah misi Isa untuk seluruh makhluk di dunia? Isa diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Matius 15 ayat 24 dalam Bible Kristen New Testament, perjanjian baru. Isa menjawab, saya diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Orang Indonesia ada hubungan nggak dengan genetika? Secara genetika, hubungan keturunan nasab dengan Israel, ada nggak? Orang Indonesia berhubungan nggak dengan Israel? Ada nggak? Ada nggak orang Indonesia berhubungan? Suku di Indonesia berhubungan dengan orang Yahudi, orang Israel? Ada nggak? Secara genetika. Isa diutus kepada Bani Israel. Artinya agama Isa sudah kadaluarsa. Paham kira-kira? Kalau Nabi Isa betul menjadi rahmat, menjadi juru selamat, tidak datang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang membentangkan jalan, yang menyiapkan sajadah untuk dilangkahi oleh Al-Masih, justru ada dalam kitab suci Al-Quran. Siapa dia? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musa sudah difirmankan Allah tentang kita, umat Muhammad. Sedangkan Isa langsung to the point kepada nabinya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idzqala Isa ibnu Maryam, ya Bani Israila, ini Rasulullah ilaikum musli kalimah baina yadaya min at-taurati wa wasisram bi rasulil ya'ti min bani ismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengerti tentang Isa dulu antum, baru paham tentang Muhammad. Anda tidak mengerti tentang Nabi Isa, di luar sana bukan sedikit saudara kita dimurtadkan karena kebodohan, tidak berpengetahuan tentang Nabi Isa. Nabi Isa sendiri berkata, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum. Sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhanmu juga, kata Al-Masih. Isa ibnu Maryam rohul lillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Kenapa disebut kalimatullah? Dalam bahasa Kristen teologis disebut logos, firman yang menjadi manusia. Di dalam Islam kalamullah. Kenapa disebut kalamullah? Karena Al-Masih tidak membawa wahyu dalam bentuk kitab buku. Dia membawa wahyu melalui lisannya yang cerdas,
yang diteteskan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai botak kepala orang kafir untuk menyusuri naskah asli Injil tidak pernah ada dalam bentuk kitab. Nanti datang di abad ke-5, abad ke-6, diutuslah sosok Nabi Ahmad bin Abdullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Injil itu terbukukan. Di mana? Surat Maryam. Kalau Kristen betul-betul pengikut Isa, kitab Kristen nggak ada kitab berjudul Isa, apalagi ibunya. Lalu Nabi Isa itu milik siapa? Milik Kristen atau milik Islam? Yang betul aja. Isa itu milik agama Kristen atau agama Islam? Agama Islam. Baru sadar pagi ini. Allahu Akbar. Lalu beberapa puluh tahun ke belakang belum sadar. Ini ambok perlu datang ke Tarano Minang iko. Memang dari dulu nggak sadar. Itu yang saya bilang tadi, pondasi Islam kita ini memang lemah. Saya sering lihat orang berdebat di YouTube, innalillahi, yang satu goblok soal Islam, yang satu apalagi goblok masalah Kristen. Menggambar-gambar begini aja ibu bapak. Bagi ibu bapak, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu lahir Islam, andai saya balik, ibu bapak lahir dalam keadaan Kristen, boleh nggak masuk Islam? Boleh nggak masuk Islam? Boleh, tapi ibu bapak punya kemampuan di atas profesor dulu. Memangnya gampang dapat hidayah itu. Makanya tadi kan pagi beriman sore menyangkal, Ustadz katakan. Nggak percaya ambok kalau antum bisa masuk Islam. Nggak percaya. Orang kafir saja di luar sana sudah bergelar doktor, profesor. Iya ibu bilang percaya karena ibu sekarang sudah Islam. Sedangkan sudah Islam pun banyak yang munafik. Ibu nonton nggak kemarin waktu acara Indonesia Lions Club? Indonesia Lions Club. Ada ibu dari Israel namanya Irma Caniago. Disinggung nggak? Itu ngaku Islam, masya Allah dia tutup pembicaraannya dengan salam Islam. Itu orang Yerusalem, Irma Caniago. Orang mana itu Pak Ir? Jangan bantah bu sama saya. Saya ini orang yang meneliti. Jangan bantah. Lebih baik duduk aja diam di situ. Alhamdulillah Ustadz, bersyukur kami lahir Islam. Begitu aja, jangan bila ibu bilang bisa. Nggak ada yang pasti dalam Islam ini. Insyaallah. Kalau jawab begitu saya senang sekali. Jangan bilang bisa. Insyaallah. Antum masuk surga? Insyaallah. Antum Muslim? Yes. 100% I'm Muslims. 100% saya Muslim. Itu nggak ada pakai insya Allah. Kalau ditanya Anda beriman, ya saya Muslim 1000%, 100% saya Muslim. Apakah Anda masuk surga? Insya Allah. Karena segala keputusan kebaikan perjalanan kehidupan kita tak ada yang pasti. Dan orang Islam hebatnya apa? Tidak pernah pasti, selalu insya Allah. Ini ajaran ini lama saya renungkan, satu kata insya Allah ini lama saya renungkan. Bagi orang kafir seperti tadi, bisa pasti di dalam Yesus segalanya pasti masuk surga. Samalah dengan jawaban tadi, bisa. Di dalam Yesus ada juru selamat. Maaf ya kafir, di Islam gak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Nggak menjamin. Kita sekarang duduk di sini, ibu bapak di bawah, nggak jadi ukuran mana lebih hebat antara ustadz dan jamaah. Nggak jadi ukuran. Saya kan baru bilang tadi, dulu Pak Maruf kiai, sekarang jadi wapres. Setelah sudah jadi wapres, nggak ada yang kok jarang muncul di TV. Cuma dijadikan sebagai dompleng untuk mendongkrak suara. Raja Al sekarang tidak berarti apa-apa di samping Jokowi. Innalillahi.
Ngeri. Sudahlah, saya mau bayangkan yang begitu. Kita harus sampaikan yang begini supaya kalau ada ustadz-ustadz di sini, ada kiai di sini, jangan ikut jalan itu. Ibu bapak juga begitu. Dalam kompetensi kami sebagai pendeta dulu, rektor, kami meninggalkan segala-galanya hanya karena cinta kepada Allah dan Rasul. Nggak usah ibu bapak tanya, karena sudah terbukti. Saya yang wajib tanya kepada ibu bapak. Karena antum mengaku Muslim, antum saling menyakiti. Antum mengaku Islam, mengaku pengikut Nabi SAW, antum saling membenci, bahkan saling memenjarakan. Tontonan yang menarik ketika Gus Dur ditangkap. Saya sampai sedih sekali. Inikah model Islam Indonesia? Gus Dur ditangkap di Pulau Jawa, dibawa ke Mabes Polri, masuk dalam satu bilik, musolah atau apalah namanya, atau langgar, atau masjid. Saya pernah beberapa kali ceramah di Mabes Polri, Masjid Al-Ikhlas. Mereka masuk di sana. Saya diundang sebagai kapasitas ustadz berceramah. Tapi hari itu bersama Gus Nur dan beberapa polisi, yang saya sedih, habis saling tangkap, saling sholat. Innalillahi. Yang bertepuk tangan siapa itu? Yang bertepuk tangan siapa? Iblis dan kafir. Jadi sholat sudah dapat dipastikan tidak khusyuk. Padahal keberuntungan orang beriman itu pada waktu sholat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun walladzina hum fi zakatihim fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Terlindung antara aspek jasmania, ruhania. Kenapa? Khusyuk. Kalau begini nggak khusyuk. Ini kalau Gus Nur lari jebol, lepas tawanan kita. Pasti ada di pikiran begitu. Padahal sholat yang khusyuk itu ketika kita membaca takbir, membaca niat kita, kemudian kita membaca doa iftitah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah tidak hidup lagi kalau sudah takbir Allahu Akbar. Bukan berpikir hidup, tapi pikirnya akan mati. Tapi waktu itu nggak khusyuk pasti. Saling curiga. Imamnya di depan, kafir dan iblis lihat-lihat. Nah, berhasil kita. Tangkaplah narapidana, masih banyak di luar sana. Pelaku-pelaku kejahatan. Itu Harun Masiku belum sampai hari ini belum ditangkap. Repot dengan kepulangan Habib Rizik. Innalillahi. Wah, jidatnya sampai mana ini mau gambarkan, bulat hitam begini. Iya. Orang itu juga, orang Libanon juga itu. Orang mana itu kira-kira? Nah, orang mana Pak? Orang mana itu? Hah? Orang mana itu? Oh, bukan Manado, bukan? Oh bukan. Memang min plusnya banyak di Sumatera Barat ini. Min plusnya banyak ini. Nah, itu. Sasaran setan bukan kepada kafir. Sasaran setan bukan di pintu gereja, bukan di kelenteng, bukan di vihara. Setan bersembunyi di balik jendela-jendela masjid. Untuk apa datang ke gereja? Memang sudah setan semua. Untuk apa datang ke vihara? Sudah kawan semua. Yang belum kawan ini nih harus jadikan kawan. Ya itu tadi Pak. Setiap tampil di ILC, Masya Allah, bulat sekali, hitam jidatnya. Kalau bicara, memang betul-betul penjilat itu wataknya, mukanya kayak betul kalau lihat ya. Penjilat itu. Ini orang-orang penjilat. Masih berani juga menyebut Al-Quran. Innalillahi. Masih lebih bagus saya punya saudara, walaupun dia kafir, liberal, Rocky Gerung, tapi otaknya Islam. Daripada ini ngaku Islam, menyebut ayat, otaknya kafir. Itu.
Ini lebih bahaya hukumannya ketimbang orang kafir. Nerakanya orang munafik lebih dalam daripada orang kafir. Disuruh oleh Allah untuk diperangi yang begini, jangan nggak diperangi. Saya lihat kalau dari pihak oposisi seperti debat yang ada di televisi mempersoalkan Habib Rizik akan pulang. Satu mengucapkan, si munafik mengucapkan salam, dia balas. Kalau saya jangan balas. Sudah munafik. Kalau sudah munafik, jangankan sholat, mati pun di dalam Al-Quran tak boleh dikuburkan. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri. Kenapa? Al-Quran juga menjawab, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Atau 84. Wala tusalli, jangan engkau Muhammad, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, jangan engkau mensolatkan Muhammad salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik mata abada, untuk selama-lamanya. Wala takum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kubur mereka. Artinya jangan mendoakan. Kenapa? Al-Quran juga menjawab, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul, mereka mati dalam keadaan fasik. Coba-coba aja satu kali munafik. Kalau saya dari kafir beda lagi. Memang karena keturunan saya kafir, dari oma opa orang tua saya lahir di lingkungan kafir, masih kecil tidak tahu. Setelah berpengetahuan, berilmu, keluar dari situ. Nah, ibu bapak, kalau andaikan ibu bapak kafir, ibu bapak dibutuhkan punya kemampuan ilmu di atas rata-rata dulu, baru Allah kasih hidayah. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah kasih hidayah bukan kepada orang bodoh, kepada orang-orang cerdas. Makanya beda orang yang murtad dengan orang yang masuk Islam, beda. Yang murtad itu, murtadin itu hanya karena Indomie. Beras 1 liter murtad, keluar dari orang-orang yang masuk Islam punya kemampuan intelektualitas di atas rata-rata. Di mana mereka itu? Dan tak perlu orang Islam yakinkan. Mereka tahu sendiri Islam. Mereka mendapat hidayah masuk Islam. Tidak ada program Islamisasi, tidak ada program Indomisasi dalam Islam. Kalau di Kristen ada program Kristenisasi, program Indomisasi. Kasihan saudara-saudara kita di Pulau Jawa itu, di bawah Gunung Bromo, di Jawa Tengah, satu rumah sampai 3 agama. Natal dia juga ikut hari Gatal dan Tahun Garuk. Hari Raya juga dia ikut-ikutan makan apa itu, ketupat. Satu keluarga. Makanya ada yang pernah ibu-ibu tanya sama saya, Ustadz, boleh nggak saya menikah dengan orang Kristen? Loh, ibu Islam, kenapa ibu menikah sama orang Kristen? Tidak boleh, Bu. Saya aja dulu ketika mau masuk Islam, istri saya bersikeras tidak mau masuk Islam. Saya bilang, kalau kau tidak mau, pisah kita. Komitmen, konsisten, istiqomah. Akhirnya istri saya menyerah. Iya Pak, saya mau ikut. Ibu juga begitu. Jangan datang laki-laki karena kaya meminang anak kita, langsung kita Islamkan. Tunggu dulu Pak Imam. Orang masuk Islam itu ditanya dulu kemampuan intelektualnya. Kalau dia pintar, nggak apa-apa, diajak dulu baca Al-Quran, diajak dulu sholat 5 waktu, gerakan sholat minimal 1 semester, 6 bulan, dididik dengan cara Islami. Setelah itu disyahadatkan, barulah dinikahkan. Jangan langsung dinikahkan. Tidak sedikit umat Islam korban. Karena apa? Langsung menikahkan. Ada Pak Sumatera Barat ini di pinggir pantai sana, bupatinya. Apa di pinggir pantai? Kabupaten. Bukan Pariaman saya tahu. Di pesisir itu apa namanya? Painan. Bupati Painan
Usai saya ceramah, istrinya mendekat sama saya. Waktu itu saya ikut diundang BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, untuk ceramah di Painan. Istrinya ngomong sama saya, Ustadz, minta tolong adik saya perempuan pertama kali menikah, suaminya bilang masuk Islam, tapi setelah masuk suaminya bawa dia ke Kristen. Siapa suaminya? Coki Sitohang. Loh, itu fakta. Saya kalau bicara nggak pernah ngawur, selalu punya data, sistematis. Coki Sitohang, artis Indonesia. Adiknya itu wong Palembang, wong Kitogalo. Palembang apa Lampung? Lampung. Suami istri daripada Bupati Painan. Adiknya menikah sama Coki Sitohang. Oh, luar biasa. Pemurtadan dalam segala sisi lembaga kehidupan kita, baik di instansi pemerintah, swasta, di kalangan para businessman, di kalangan para artis, di kantor-kantor, luar biasa. Tapi nggak ada tuh orang Islam begitu. Orang Islam sibuk dengan ibadah. Yang malas beribadah, yang Islamnya abangan, itulah yang menjadi sasaran serigala lapar alias kristenisasi. Nah, saya kira ini bekal bagi kita semua. Cintailah Rasulullah dengan memahami banyak pengetahuan tentang Islam. Isa berbicara dalam Al-Quran itu bukan sudah dewasa, Bu. Baru keluar dari rahim Maryam. Di tengah penyelidikan mahkamah agama, karena peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Maryam pernah lari dalam satu pondok kecil, dan malaikat Jibril, Rohul Kudus, menyuruh Maryam pulang ke rumahnya. Maka lahirlah anak laki-laki itu. Sebelum lahir akan dirajam dengan batu oleh orang Yahudi. Tadi saya katakan, orang Yahudi itu kritis dalam memahami agamanya. Bayangkan mereka itu, setiap keluarga orang Yahudi, kita kalau haid, bukan cuma tidak orang Islam, kalau haid perempuan, dia dalam keadaan menstruasi, dia nggak boleh ke masjid, bahkan tidak boleh memegang Quran. Bukan cuma itu orang Yahudi, wanita yang haid tidak boleh tinggal di dalam rumahnya. Makanya orang Yahudi ada pondok-pondok kecil di samping rumahnya. Itu untuk wanita yang haid. Selama kau haid, di situ kau tinggal. Karena dianggap uap daripada wanita yang haid itu najis. Bahkan anak lahir umur 8 hari, orang Yahudi langsung disunat. Kita orang Islam ini nanti sudah berbulu baru disunat. Termasuk saya, tapi saya nggak apa-apa, ada bonus. Karena saya dari kafir, disunat sudah besar. Orang Yahudi enggak. Anak laki-laki lahir umur 8 hari langsung dikibas, disunat, dikitan. Makanya dalam Bible Kristen Lukas 2:21 dijelaskan, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat, diberi nama Isa Al-Masih. Dulu dalam kitab, mereka robah sekarang, diberi nama Yesus Kristus. Jadi Isa Al-Masih itu disunat umur 8 hari. Bukan 8 tahun, umur 8 hari. Anak laki-laki dikangkang kaki kirinya. Saya pernah sering nonton karena saya lama di sana. Saya lihat mereka sunat umur 8 hari. Inilah Yahudi tunggu-tunggu. Jadi ketika Maryam bersalin, Habib Rizik pernah dilapor mahasiswa Kristen di Indonesia karena Habib Rizik bertanya, kalau Maryam melahirkan Al-Masih, siapa bidannya? Orang Kristen marah. Sebenarnya jangan marah. Jawab, bidannya pada waktu itu bernama Safira, suaminya Ananias. Hakim yang menangkap Maryam, mengadili Maryam untuk bertanya, siapa yang menghamilimu? Adalah Kayafas. Raja di Yudea pada waktu itu adalah Herodes, wali kota Mr. Pontius Pilatus dari Romawi. Nah, ini kalau Kristen berpengetahuan luas. Ditanya malah marah karena buta. Lahirlah anak bayi yang laki-laki ini, Isa. Dimandikan, dipotong pusarnya, ditaruh di atas ayunan. Begitu Yahudi datang, kaget Yahudi. Apa yang mengagetkan Yahudi? Anak baru dilahirkan beberapa menit,
sudah bisa berbicara dalam buayan. Mana bukti perkataan itu? Quran surah Maryam ayat 30 sampai 31. Isa berkata, qala inni Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Maka lillahi ayata kisa mi waladin subhana isa qad amran fa'ina ma yakul lahu kun fayakun. Isa berkata, saya hamba Allah, atani alkitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Kemana aku pergi, Allah memberkatiku, memerintahkan aku awsani bisolah, mendirikan solat, wa zakati, membayar zakat, madum tuhaya, sepanjang usia hidupku. Nah, kalau orang sudah sholat dan bayar zakat, Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Islam. Kafir atau mukmin? Nah, kenapa antum selama ini kalau bilang Isa selalu gereja Kristen kafir itu? Kenapa? Ini diterangkan oleh para ustadz, para kiai, supaya umat ini jangan disesatkan. Isa itu sholat, dia Islam. Pada waktu itu Yahudi mendengar, tidak jadi Yahudi merajam ibunya. Karena hukum rajam di Israel masih berlaku sampai hari ini. Ketemu anjing rajam, ketemu orang kusta rajam, ketemu wanita hamil, wanita berzina, rajam sampai mati dengan batu. Karena Maryam lahir tanpa suami, melahirkan, menyusui tanpa ayah. Yahudi ingin mencari Maryam dan mengeksekusi mati dengan merajam dengan batu. Datang satu kelompok namanya Majusi, ahli perbintangan. Kalau di Kristen disebut orang-orang Majus. Jangan Yahudi, karena di atas rumah Maryam ini siang malam selama 9 bulan ada bintang. Jangan dirajam. Siapa tahu anak yang akan dilahirkan ini membawa berkah bagi Bani Israel. Ternyata tidak, bukan bagi Bani Israel. Dia lahir untuk menyatakan akan datang Nabi kita Muhammad. Sistematis. Habis mendengar itu Yahudi pulang. Waduh, ternyata ini anak memang Nabi. Karena apa? Yang diucapkan tadi dalam surat Maryam ada dalam Talmud Yahudi. Makanya Yahudi nggak berani rajam. Wah, jangan, bahaya ini anak. Ini Nabi. Nabi yang diutus oleh Allah. Ahli-ahli kitab pada waktu itu sudah nggak ada. Bahkan yang tersisa 1 abad setelah itu adalah pemuda-pemuda yang lari dalam gua. Itulah terbit kitab Ashabul Kahfi. Itu pengikut Al-Masih semua. Ada 12 mereka, 8 dieksekusi mati di Yerusalem, kepala di bawah, kaki di atas dengan cara disalib, sedangkan 4-nya lari ke dalam gua, bersembunyi 309 tahun. Terbitlah kitab namanya Ashabul Kahfi. 4 pemuda bersama seekor anjing ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Makanya banyak pemuda-pemuda di Sumatera Barat ini yang suka tidur dengan anjing. Apalagi hari Minggu di Sawalunto itu, Masya Allah, naik motor 5 ekor di depan, 3 di belakang, kopiah miring. Itu nggak apa-apa, lanjutkan, udah bagus itu. Karena dari dasarnya sudah ada di Ashabul Kahfi, bagus. Kenapa Bu Ambo sampaikan ini? Nanti jadi dalil lagi. Nggak apa-apa. Daripada antum munafik kepada Islam, tidak apa-apa, pelihara aja itu. Ya, biar dia pelihara begitu, asalkan dari lebih bahaya, lebih parah tuh bajingan-bajingan yang ngaku Islam padahal pengkhianat, pakai sorban di kepala, otak-otak kafir, datang ke gereja nyanyi lagu gereja, mengaku mubalik. Nah ini kibulin. Tuh, jadi nggak apa-apa kalau soal pelihara anjing itu nggak apa-apa, lebih baik begitu. Tapi saya mau sampaikan juga, hati-hati. Satu kali terjilat oleh anjing, orang Islam doanya panjang sekali. Mengambil tanah lapisan ke-7 yang paling kuning itu baru bisa lolos dari kenajisan. Nah ini, itu aja pesannya. Saya saja dari kafir tahu, mukopapa, mugolado, mutawasito. Belajar itu. Najis kecil, najis sedang, najis besar. Saya kira sudah, saya tidak perlu ajar ke situ. Tunggu Ustaz Somad aja yang begitu-gitu.
Ya, tunggu Ustaz Somad datang, baru Ustaz Somad yang ajar yang begitu. Saya hanya memperbaiki basic daripada pondasi tadi. Mulai pagi ini, berhentilah mengakui Isa itu Yesus, Injil itu kitab Kristen. Kalau ditanya apa kitab Kristen? Bible, Perjanjian Baru. Injil, Al-Quran. Taurat, Al-Quran. Jabur, Al-Quran. Semua kumpulan kitab para nabi disempurnakan dalam Inilah kata Allah, kami sempurnakan Muhammad, Islam menjadi agamamu. Mohon maaf, yang bawa Islam bukan Nabi Muhammad. Yang bawa Islam, yang menyempurnakan Islam adalah Nabi Muhammad. Islam sudah ada sebelum datang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya sholat sudah dilaksanakan Isa. Menurut siapa? Menurut Al-Quran. Nggak usah antum bantah sama saya. Oh enggak Ustaz, nggak ada itu. Waktu itu Nabi Muhammad di warung makan takana juo. Ketemu Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad bilang, apa mat? Nanti kalau antum datang jadi Nabi, tolong sampaikan saya jadi Nabi. Ini logika sesat. Saya tidak pernah pakai referensi Kiai A, Kiai B, ulama A, ulama B. Saya ini orang yang bergerak dalam basic tauhid. Dasar saya Quran dan hadis. Ini yang bikin kita berkelahi kadang-kala. Oh, ulama bilang begini, kunut. Ulama sana bilang enggak kunut. Saya enggak ikut ulama karena saya percaya 4 mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafiyah, 4 mazhab ini semuanya benar. Yang tidak benar kita orang Islam di Indonesia itu yang suka berkelahi gara-gara mazhab. Ya, berhenti begitu, tidak bagus itu. Hanya memecah belah umat Islam. Masuk masjid bukan sholat, dia perlu lihat-lihat orang punya jenggot berapa panjang ini. Kalau tidak dia ukur orang punya kaki celana. Ini berhenti yang begini-gini. Kau kalau sakit hati sama saya, keluar aja dari masjid, tidak usah dengar. Ada kemarin yang keluar itu, mungkin kepanasan dia, sakit hati. Tapi banyak yang tinggal, senang sama saya. Berarti masih suka yang baik-baik. Ya, yang tidak baik itu pasti keluar. Kenapa? Dalil satu. Yang tidak suka umat Islam bersatu, Nasoroh wa Yahudi. Nasrani dan Yahudi. Dia nggak suka umat Islam bersatu. Coba pelihara tiap sholat subuh begini terus. Nah coba, itu yang ditakuti Yahudi dan Nasoro. Jangan sampai umat Islam sholat melampaui sholat Jumat. Sholat subuh mereka jangan sampai melampaui sholat Jumat. Coba kalau dipraktekkan ini. Artinya apa? Keberkahan Allah kepada umat Islam terjadi pada subuh hari. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti Bapak untuk melihat tentang kebenaran Islam dan kebohongan Kristen sampai kitabnya yang palsu, ada di buku saya Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Silakan bagi yang berminat untuk memilikinya, ada di mobil saya. Saya sudahkan ceramah saya pada pagi hari ini. Saya kemungkinan istirahat dulu. Sebenarnya pun tadi ini berat saya mau ke sini karena suara saya beberapa malam ini habis. Ini apa? Beginilah volume saya ceramah. Kondisi juga kurang fit. Jadi tidak ada interval waktu untuk saya beristirahat. Mungkin saya mau lihat kota Bukit Tinggi aja dulu. Naik kuda, naik bendi itu atau apa. Iya. Kemarin saya naik bendi dengan anak saya yang kecil laki-laki. Jadi jangan cuma terlalu dakwah terus, refreshing juga bila perlu. Jadi Pak Irwan tolong sampaikan di Masjid Raya itu, gantikan dulu saya. Saya belum siap untuk acara siang ini. Ya, sampaikan dulu ya. Biar saya istirahat aja dulu Pak. Kalau terlalu paksa nanti orang bisa tumbang. Ini yang suruh yang muda-muda begini Ustadz ini. Ya kita sudah nenek-nenek, sudah opo-opo begini sudahlah. Saya kira itu ya jamaah ya, Bu ya. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Maaf Bu, pagi-pagi ini saya belum bisa keras ceramah. Ya, ibu-ibu kan mau yang begitu. Kalau ditanya keras atau lembek, keras. Ceramah panjang atau pendek, panjang. Itu keras dan panjang itu. Jadi pagi ini mohon maaf Bu, ini belum bisa keras. Insya Allah di lain waktu kita jumpa lagi. Bulan Desember, insya Allah akhir November saya akan balik lagi ke Bukit Tinggi. Nanti bagi yang mau mendaftar masjidnya silakan ke Pak Irwan tadi. Beliau yang mengkondisikan kami. Kami tidak ada manajemen. Jadi jangan percaya di internet itu. Ustadz Yahya itu kalau diundang mahal bilang bayarnya sekian. Allahu Akbar ya Karim. Kami ini di mana orang tahu, kebetulan di wilayah Sumatera Barat ini ya beliau yang tahu nomor saya. Beliau yang menjadwalkan, yang mengaturkan supaya nggak bertabrakan ke jadwal. Insya Allah akhir November saya akan datang lagi. Setelah dari Jambi saya akan meluncur ke sini. Rengat, Pekanbaru, baru ke sini.
Ini ibu bapak, saudara-saudaraku, mohon maaf apabila ada kekurangan kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.